Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankanlah dalam kesempatan ini kami menyampaikan materi paparan publik dalam bentuk presentasi mengenai profil perseroan kinerja selama tahun buku 2022, hasil rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2022, tantangan dan strategis di tahun 2023 serta penghargaan yang berhasil diraih oleh perseroan sepanjang tahun 2022. Bapak dan Bu yang kami hormati, PT Garuda Food Putra Putri Jaya berdiri sejak tahun 1994 di Pati, Jawa Tengah, dan secara resmi menjadi perusahaan publik pada tahun 2018 dengan kode saham GOOD. Saat ini kami mengoperasikan 5 fasilitas produksi yang tersebar di Pulau Jawa, yaitu 1 di lokasi Ranca Ekek, Sumedang, Jawa Barat, 2 berlokasi di Pati, Jawa Tengah, 1 berlokasi di Gresik, Jawa Timur, dan 1 berlokasi di Cikarang, yang Jawa Barat juga. Di bawah PT Mulia Bogaraya, Tbk selaku entitas anak perseroan, serta beberapa lokasi pabrik partner OEM yang saat ini sebanyak 10 pabrik yang tersebar di berbagai titik di Pulau Jawa. Perseroan memasarkan produk-produknya melalui entitas anak yang bergerak di bidang distribusi, yaitu PT Sinar Niaga Sejahtera atau disebut SNS. SNS saat ini beroperasi di berbagai wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia dengan lebih dari 120 depo, 160 distributor dan agen, serta lebih dari 280.000 pelanggan aktif per 31 Desember 2022. Selama tahun 2022, perseroan juga mengekspor produk lebih ke 30 negara di seluruh dunia dengan fokus pada negara-negara ASEAN, China, dan India. Perseroan meraih kesuksesan dalam memperkenalkan produk-produk unggulan dengan selalu beradaptasi dan berinovasi seiring dengan perubahan selera masyarakat Indonesia. Hingga kini, perseroan dan anak usaha memproduksi dan menjual produk makanan dan minuman di bawah 6 brand utama, yaitu Garuda, Gary, Coklatos, Klevo, Procis, dan Top Cheese yang meliputi produk-produk biskuit, kacang, pilus, keripik, pellet snack, confectionery, minuman susu, bubuk coklat, keju, salad, dressing, termasuk produk domestik dan ekspor dengan total 273 SKU per 31 Desember 2022. Berikut kami sampaikan ringkasan mengenai pencapaian di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Ringkasan ini juga sudah disampaikan pada rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan tadi pagi. Penjualan di tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 19,4% dibandingkan tahun lalu. Segmen produksi makanan di tahun 2022 juga mengalami pertumbuhan sebesar 22,1%. Segmen produksi minuman di tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 1,9%. Penjualan domestik tahun 2022 juga mengalami pertumbuhan sebesar 20,1%. Sedangkan penjualan ekspor di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,5%. Selama tahun 2022, perseroan telah meluncurkan new product launching, di antaranya extended brand Garuda ke kategori non-pinak, yaitu Garuda Crunchy Popcorn rasa jagung bakar, Garuda Crunchy Potato rasa original kentang Eropa, Garuda Crunchy Bee
rasa daging sapi barbecue, dan Garuda Crunchy Beef rasa sambal geprek. Pada brand Garuda, kategori peanut perseroan meluncurkan Garuda Kacang Atom rasa manis gurih, Garuda Rosta rasa jagung manis, dan Garuda Pilus rasa rendang sapi. Untuk brand Gary di kategori biskuit, meluncurkan produk baru Gary Wafer Stick Coconut Roll dan Gary Malkis Double Abon. Untuk brand Chocolatos, meluncurkan Chocolatos Delight, rasa coklat, dan rasa vanila. Untuk brand Procis di bawah entitas anak perusahaan PT Mulia Bogaraya Tbk, meluncurkan Procis Quick Melt Slice, Procis Cheese Sauce, kemasan saset, Procis Mayo Pedas, dan Mayo kemasan saset, Procis Mozzarella, dan Procis Gold 30 gram, serta merejuvinasi Procis Cheddar menjadi Procis Cheddar Royal. Selama tahun 2022, perseroan mendistribusikan produk-produk baru antara lain produk Dilan Sandwich dan Dilan Bar melalui entitas anak perusahaan yaitu PT Sinar Niaga Sejahtera. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, perseroan membukukan penjualan di tahun 2022 sebesar 10,5 triliun rupiah, meningkat sebesar 19,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba kotor di tahun 2022 meningkat 9,8% menjadi 2,6 triliun dibandingkan tahun 2021. Namun, persentase laba ini terhadap penjualan bersih lebih rendah dari tahun sebelumnya yang dipicu oleh karena kenaikan harga bahan baku yang sejalan dengan peningkatan penjualan di tahun 2022. Laba bersih perseroan sebesar 521,7 miliar rupiah, meningkat sebesar 5,9% dibandingkan dengan laba di periode yang sama di tahun sebelumnya. Sedangkan laba yang dapat diatribusikan ke pemilik induk adalah sebesar 425,2 miliar rupiah, sedikit di atas laba tahun sebelumnya. Laba per lembar saham tahun 2022 adalah 11,64 rupiah per lembar, naik sebesar 0,4 dibandingkan tahun 2021. Untuk penjualan segmen penjualan kategori makanan yang merupakan 88,7% dari seluruh porsi penjualan perseroan mengalami pertumbuhan 22,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penjualan ditopang dari naiknya penjualan pasar domestik sebesar 20,1% dan pasar ekspor sebesar 5,5%. Adapun rasio keuangan perseroan dapat kami sampaikan pada tahun 2022 telah memenuhi persyaratan bank atau kreditur sebagaimana ditampilkan di layar berikut. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana layaknya perusahaan besar di dalam dan di luar negeri, perseroan juga senantiasa berupaya untuk menjadi perusahaan yang membawa perubahan dengan menciptakan nilai tambah bagi stakeholder berdasarkan prinsip saling menumbuh kembangkan. Hal ini juga sejalan dengan misi perseroan. Dalam kesempatan ini, kami hendak melaporkan kinerja berkelanjutan yang telah dilakukan perseroan selama 2022 sebagai berikut. Penilaian kerja berkelanjutan Garuda Food. Pada tahun 2022, Garuda Food meraih medali perak dalam peringkat keberlanjutan yang diselenggarakan oleh Covadis. Garuda Food mencapai skor 59 dari maksimal 100 poin, di mana terjadi peningkatan signifikan dari penilaian sebelumnya, yaitu 33. Skor ini juga melampaui nilai rata-rata perusahaan lain, yaitu 47,8 pada sektor makanan olahan.
Hasil peningkatan yang positif menegaskan komitmen keberlanjutan perusahaan dan secara jelas menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan perbaikan dalam kriteria peringkatnya untuk lingkungan, tenaga kerja, hak asasi, etika bisnis, dan sumber yang berkelanjutan. Kinerja berkelanjutan aspek lingkungan. Di tahun 2022, data kinerja untuk aspek lingkungan yang disajikan diambil dari manufaktur perseroan sebanyak 4 pabrik sebagai berikut. Di tahun 2022, intensitas penggunaan energi listrik 5,76 gigajoule per ton, turun 4,28% dibandingkan tahun lalu. Intensitas emisi satuan volume produksi tahun 2022 naik 0,04 ton CO2 per ton. Intensitas penggunaan air tahun 2022 turun 22,87% dibandingkan tahun lalu. Intensitas limbah padat non B2 per satuan volume produksi tahun 2002 turun 43,53% dibandingkan tahun lalu. Intensitas limbah cair non B3 turun 14,2%. Hingga tahun 2022, perseroan telah berkontribusi terhadap penyerapan CO2 sebanyak 226,98 ton CO2 dengan menanam sekitar 18.158 tanaman kopi di area seluas 9 hektar di area Gunung Gelis, Jawa Barat. Kinerja keberlanjutan aspek sosial. Di aspek sosial, kami membagi 4 bagian, yaitu sumber daya manusia, keselamatan dan kesehatan kerja, kualitas dan keamanan produk, serta CSR, Corporate Social Responsibility. Berikut diantaranya kinerja aspek sosial yang dapat kami sampaikan. Aspek sumber daya manusia. Dalam pengelolaan sumber daya manusia, kami memastikan bahwa semua karyawan memiliki kesempatan yang sama dan setara dalam pengambilan keputusan berdasarkan faktor keragaman dan yang tidak diskriminatif, menjunjung di hak asasi manusia, termasuk dalam perekrutan, tingkat remunerasi, pelatihan, dan pengembangan karir. Tahun 2022, jam pelatihan sebesar 37.263 meningkat 20,18% dibandingkan tahun lalu. Jumlah peserta pelatihan pada tahun 2022 juga meningkat 38,9% dibandingkan tahun lalu. Di tahun 2022, perseroan juga memiliki kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan pencegahan pelecehan seksual yang terus disosialisasikan kepada masyarakat, karyawan Garuda Food, dan diinternalisasi ke dalam program induksi karyawan baru, serta menjadi training mandatori bagi seluruh karyawan di semua lokasi kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja. Tahun 2022, kinerja kami adalah sebagai berikut. 0 insiden fatalitas akibat kecelakaan kerja di tahun 2022. Turunnya tingkat kecelakaan kerja di tahun 2022 sebesar 64%. Perusahaan menerima penghargaan penerapan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja atau SMK3 di 3 bisnis unit, dan penghargaan kecelakaan nihil atau Zero Accident Award di Gresik, Jawa Timur dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Perseroan memperoleh hasil audit SMK3 di atas 90% untuk 4 bisnis unit. Meraih 2 penghargaan Mitra Bakti Husada tahun 2022 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas kepedulian perseroan terhadap kesehatan kerja, khususnya perempuan. Kualitas dan keamanan produk. Kami memastikan keamanan produk dengan menjaga standar kualitas bahan baku di rantai pasok dan mengendalikan setiap tahapan produksi sesuai prosedur keamanan demi menghasilkan produk yang aman, halal, dan berkualitas. Di tahun 2022, produk yang dihasilkan perseroan telah memenuhi standar keamanan dan regulasi, serta untuk jalur distribusi dan depo, perseroan telah melakukan sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan atau SMKPO
yang diperoleh dari Badan Pengawasan Obat dan Minuman untuk makanan untuk 16 depo Garuda Food. Di tahun 2022, perseroan mulai melakukan program on self assessment di area distribusi yang meliputi gudang dan market. Program OSA dilakukan untuk mendapatkan visibilitas kualitas produk di seluruh jalur distribusi dan melakukan produk assessment agar improvement dapat terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di sisi consumer, shopper, dan customer. Corporate Social Responsibility. Program pengembangan komunitas untuk masyarakat lokal dilakukan melalui program Corporate Social Responsibility yang tertuang dalam 5 pilar Garuda Food Sehati. Pada aspek CSR, penjelasan terbagi dalam 5 hal sebagai berikut. Pilar pendidikan yang terbagi dalam factory visit, terkait dengan edukasi mengenai good manufacturing practices di perseroan yang dilakukan di pabrik Rancaikek Sumedang, Jawa Barat. Sahabat inspirasiku yang telah dilakukan di Head Office dan Business Unit Perseroan yang melakukan pembinaan kepada 5 petani binaan di Pati, Jawa Tengah dengan hasil panen sebanyak 1.219 kg larva maggot dan 3 kg telur maggot. Pilar lingkungan meliputi aktivitas penghijauan di Pati, Jawa Tengah, dan Gunung Gelis, Jawa Barat. Pilar kesehatan masyarakat meliputi aktivitas donor darah dan vaksinasi COVID, serta vaksinasi booster 1, 2, 3 COVID untuk karyawan perseroan. Pilar bantuan kemanusiaan meliputi aktivitas penyelenggaraan bantuan CSR sebesar 918 juta rupiah kepada dalam bentuk paket sembako, obat-obatan, selimut, dana santunan, produk kepada pengembangan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Kemudian kami juga memastikan sumber yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di rantai pasokan. Di tahun 2022, program petani mitra kacang tanah terdapat 550 petani dengan total penyerapan kacang tanah sebanyak 1.230 ton dengan nilai transaksi sebesar 9,2 miliar. Melalui pedoman pemasok yang bertanggung jawab, kami mendorong para pemasok untuk melaksanakan praktik-praktik berkelanjutan dalam kegiatan usaha mereka. Kami juga melakukan aktivitas audit dan keterikatan dengan pemasok. Bapak dan berikut kami sampaikan hasil rapat umum pemegang saham tahunan yang diselenggarakan pada hari Jumat 4 April 2023 yang berakhir pada pukul 10.37 tadi pagi
Hasil rapat tersebut akan disampaikan oleh Ibu Dian Asriana. Silakan Ibu Dian untuk menyampaikan hasil rapat tadi pagi. Terima kasih Bapak Made. Bapak dan Ibu para hadirin yang kami hormati. Berikut kami sampaikan hasil RUPS tahunan yang telah diselenggarakan pada Jumat 14 April 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Hotel Arosa, Jakarta. Rapat menyetujui penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yaitu sebesar 425.268.267.424 rupiah, ditetapkan penggunaannya dengan rincian sebagai berikut. Sebesar Rp6 per saham atau Rp299.529.130 atau sekitar 51,54% dari laba tahun buku 2022 yang dapat diatribusikan kepada pemilik induk ditetapkan sebagai dividen tunai tahun buku 2022 dan akan dibagikan secara tunai pada tanggal 16 Mei 2023 kepada seluruh pemegang saham yang terdaftar di daftar pemegang saham pada tanggal 4 Mei 2023 pada pukul 16 WIB. Selanjutnya, memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termasuk. 2. Sebesar Rp2 miliar ditetapkan sebagai cadangan wajib yang penggunaannya sesuai dengan pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan. Ketiga, sisanya sebesar Rp204.738.294 digunakan sebagai cadangan umum yang belum ditentukan penggunaannya. Keempat, menyetujui A. Pengangkatan kembali beberapa anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini sedang menjabat, yaitu Tuan Sudamek Agung Waspodo Sunjoto sebagai Komisaris Utama, Tuan Hartono Atmaja sebagai Komisaris, Tuan Doro Jatun Kuncoro Jakti sebagai Komisaris Independen, Tuan Hardianto Atmaja sebagai Direktur Utama, Tuan Paulus Tejo Sutikno sebagai Direktur, Tuan Robert Chandra Kelana Aji sebagai Direktur, Tuan Franciscus Joni Sugiarto sebagai Direktur, serta Tuan Johannes Setia Dharma sebagai Direktur. B. Mengangkat Tuan Swadin Sarma sebagai Direktur Perseroan yang baru. Dengan demikian, berikut adalah kami tampilkan susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Garuda Food, terhitung sejak ditutupnya RUPS tahunan untuk masa jabatan 5 tahun sejak tanggal pengangkatannya, dan akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan kelima yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Garuda Food telah menjalankan rencana kerja dan inisiatif strategis dalam mengembangkan usaha perseroan selama tahun 2022, dan hasilnya tercermin dalam kinerja operasional dan keuangan yang terus tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya. Perseroan siap mencetak milestone di tahun 2023 di tengah berbagai tantangan sebagai berikut, yaitu ketidakpastian ketersediaan bahan baku, kelangkaan dan kenaikan harga bahan baku, ketidakstabilan geopolitik dan perubahan iklim yang tidak menentu yang ikut mempengaruhi harga bahan baku, harga energi, serta harga logistik. Laju inflasi, ancaman resesi 2023, persaingan bisnis yang semakin meningkat, regulasi yang berpotensi menghambat kelangsungan dunia usaha, dan instabilitas politik dalam negeri utamanya menjelang pemilu 2024. Perseroan menargetkan untuk meningkatkan penjualan dan laba bersih hingga penghujung tahun 2023 dengan menjalankan berbagai strategi dan upaya sebagai berikut. Pertama, strategi pengembangan usaha melalui pengembangan produk baru, ekspansi jalur distribusi, dan digitalisasi sektor logistik, serta mulai meletakkan dasar untuk masuk ke sektor jasa makanan. 2. Inovasi dalam aspek produksi, proses bisnis, dan pemasaran produk untuk semakin memperbesar pangsa pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. 3. Semangat kolaborasi dan seluruh pemangku kepentingan untuk menghasilkan produk yang inovatif dan berkualitas. Secara konsisten dan berkesinambungan, mengelola risiko bisnis dengan senantiasa memitigasi risiko yang akan dihadapi seperti pengadaan suku, pengadaan bahan baku,
pengadaan bahan baku, dampak perang dunia, fluktuasi nilai tukar mata uang, dan tingkat suku bunga. Implementasi program keberlanjutan dari aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Serta yang terakhir, meningkatkan kompetensi dan mensinergikan sumber daya manusia, teknologi, proses, dan strategi bisnis guna memperkuat daya saing dalam bisnis dan industri. Pelaksanaan GCG terlihat dari kinerja perseroan yang terus tumbuh. Selain itu, penghargaan yang diterima oleh perseroan dari pihak eksternal merupakan salah satu indikator berjalannya praktik good corporate governance yang antara lain telah kami sampaikan pada slide berikut. Demikianlah serangkaian informasi yang dapat kami laporkan pada kesempatan hari ini.